Haleluya, puji Tuhan, berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ya puji Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua berada dalam keadaan baik oleh karena pemeliharaan Tuhan yang tetap setia bagi kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu kita pun mau setia kepada Tuhan dengan datang menikmati Renungan 79. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Dan hari ini kita juga akan merenungkan bagaimana ciri khas orang yang berdampak di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita terlebih dahulu akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 15. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 15 ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2, setiap orang yang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya dan untuk membangunnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini pasti kita berbahagia sebab kita milik Kristus dan Kristus adalah milik kita. Kita hidup di dalam Dia, Dia hidup di dalam kita. Namun pertanyaannya Bapak Ibu, sesuai judul yang saya berikan hari ini, hidup kekristenan. Kalau KTP kita dituliskan agama Kristen, apakah kita betul-betul menghidupi kekristenan kita, hidup sebagai orang Kristen? Nah, hidup orang Kristen itu diajarkan oleh firman Tuhan. Bagaimana cara hidupnya ya? Orang yang namanya hidup Kristen atau hidup kekristenan kita itu dapat dilihat dari firman Tuhan yang dapat kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Lalu apa saja ya buahnya? Ya ada buah-buah roh yang kita lihat dalam Galatia 5. Namun juga ada hal-hal lain-lain yang Tuhan inginkan ada terlihat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hidup kekristenan akan berdampak bila dilihat atau disaksikan oleh orang lain, atau bila dapat dirasakan oleh orang lain sesama kita. Kita nggak bisa bilang saya Kristen, tapi nggak pernah dirasakan, dilihat buah kekristenannya oleh orang lain. Oleh karena itu apa saja ya yang harus ada dalam kehidupan kita, khususnya dalam Roma pasal 15 ayat 1 dan 2 ya. Apa yang harus terlihat atau sebagai dampak hidup kekristenan kita? Baik Bapak Ibu, ya jika hidup kekristenan kita melakukan hal-hal berikut, maka kita bolehlah layak dikatakan, oh dia Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus berarti harus seperti orang yang kita cintai. Ya, hidupnya itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Kita akan hidup seperti cara hidupnya, hidup seperti apa yang dia mau karena kita pengikut. Orang yang mengikut itu berarti mencintai orang atau sosok yang diikutinya. Oleh karena itu kita harus mencerminkan kehidupan dia dalam hidup kita, agar kita dilihat oleh orang lain dan juga berdampak dalam kehidupan kita. Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan ya di ayat pertama, yaitu ada cara hidup yang terlihat. Cara hidup yang bagaimana? Saling memperhatikan dalam kasih Kristus. Saling memperhatikan dalam kasih Kristus. Kepada siapa saja firman Tuhan, juga dalam bagian firman Tuhan yang lain. Kepada saudara seiman terlebih dahulu. Dan juga kepada saudara-saudara yang belum seiman. Nah kenapa tidak hanya kepada saudara seiman itu cukup? Ya kita akan berjadi dampak hanya ruang lingkup kecil Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau kehidupan kita ini juga saling memperhatikan. Kita bisa memperhatikan orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Maka kehidupan kita itu dampaknya luas. Bukan hanya orang-orang seiman, tapi orang-orang yang juga belum seiman dengan kita. Kita melakukan yang terbaik, membagi kasih Kristus kepada mereka. Saling memperhatikan dalam kasih Kristus. Bagaimana mungkin kita berkata berbagi kasih dalam Kristus sedangkan mereka belum percaya? Kitanya yang membagikan kasih Kristus itu kepada mereka meskipun mereka tidak tahu. Tapi mereka lihat siapa kita Kristen. Kita hidup sebagai orang Kristen, maka yang mereka lihat, oh begini loh hidup mereka. Lama-kelamaan kalau mereka akan juga meneladani kehidupan kita dan tahu bahwa itu ajaran kekristenan, ajaran firman Tuhan yang kita hidupi, maka mereka pun akan menerima keselamatan itu Bapak Ibu Saudara.
Dalam saling memperhatikan dalam kasih Kristus, apa saja yang perlu ada dalam kehidupan kita supaya orang lain bisa lihat, bisa dirasakan oleh sesama kita. Dikatakan bahwa orang yang hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kekristenan yang benar, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya kalau kita berdagang bolehlah mengambil keuntungan, tapi jangan terlalu juga menekankan kepada keuntungan pribadi dan membuat orang lain menderita. Contohnya ya di Renungan 79 yang sudah berlalu, saya juga pernah berbagi tentang orang yang meminjamkan dengan memberikan bunga. Ya mungkin kita jual makanan, kita berbisnis pakaian dan lain sebagainya. Ada keuntungan, tapi keuntungan yang tidak menjerat pembeli. Atau memberi hutang kepada orang lain yang membuat dia susah untuk mengembalikannya, bahkan menekan kehidupannya karena tidak mampu melakukan apa yang menjadi tuntutan kita. Dan juga dalam saling memperhatikan di dalam kasih Kristus, apa saja yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya dikatakan ketika kita menjadi umat Kristen yang kuat. Kuat ini bukan hanya kuat otot Bapak Ibu, bukan hanya kuat fisik. Dan itu juga termasuk di dalamnya. Tapi kuat dalam arti kekuatan fisik kita, kekuatan pikiran kita, kekuatan daya ingat kita, ilmu kita ya. Mungkin memiliki skill yang banyak, kreativitas yang banyak, skill-skill yang Tuhan berikan, kemampuan yang lebih yang Tuhan berikan ya. Dan juga mungkin kita punya kekuatan kerohanian dari hidup kita, kekuatan keuangan, mungkin juga diberkati melimpah sampai kita punya kekuatan dalam hal kekayaan. Tuhan bilang ketika kita kuat, kita wajib memperhatikan orang lain yang lemah, yang membutuhkan. Orang yang lemah di sini artinya orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, hidup kekristenan kita harus menjadi berkat Bapak Ibu. Dengan cara memperhatikan orang lain, membagi kekuatan kita, kekuatan yang sudah saya sampaikan tadi, bukan hanya fisik. Bagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang lemah. Dikatakan orang yang lebih kuat ya, maka harus menolong orang yang lemah. Hal ini hukumnya wajib. Kembali kita lihat firman Tuhan. Ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Wajib Bapak Ibu. Kenapa wajib? Karena kita orang yang hidup di dalam Kristus. Dan Kristus hidup dalam kita. Kita harus menunjukkan bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Kita jangan menutup terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Di ayat yang ketiga ya dikatakan bahwa Kristus juga tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Kenapa kita melakukan ini dan ini menjadi wajib? Karena Kristus sudah lebih dulu melakukannya. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita meneladani kehidupan pemimpin kita yaitu Kristus. Dia sudah terlebih dahulu melakukannya. Dia tidak mencari keuntungan dirinya sendiri, tapi dia memberikan kasihnya kepada semua orang di muka bumi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa kita wajib memperhatikan atau menolong orang yang lemah? Kembali lagi ya, kita harus meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan di ayat 2 dikatakan demi kebaikan sesama. Kebaikan apa? Ya mungkin ekonominya yang lemah dikuatkan oleh topangan tangan Bapak Ibu Saudara kita semua. Mungkin kehidupannya yang lemah, dia mungkin pemikirannya sudah tidak seperti biasanya lagi cara berpikirnya. Kita yang masih bisa berpikir baik, tularkan pikiran-pikiran baik kita. Orangnya mungkin lemah, artinya tidak bisa berkata positif lagi, adanya kata-kata makian, kata-kata negatif setiap harinya. Kita yang kuat yang masih bisa berkata membangun, bagikan perkataan membangun supaya menghias pikiran dan hati dan kehidupannya, supaya dia tidak terus menjadi orang yang lemah. Ini yang dikatakan menolong, memperhatikan orang yang lemah, dan itu wajib. Dan juga dikatakan demi kebaikan sesama. Ya, artinya kalau dia belum selamat Bapak Ibu Saudara, ini yang paling besar. Dia pun akan diselamatkan, dan banyak hal ya yang dapat kita lakukan demi kebaikan sesama. Nah, supaya ia dibangun, dikatakan
Ya, dibangun artinya diberkati kehidupannya. Yang tadinya lemah sekarang berubah oleh karena perbuatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kekristenannya berdampak kepada orang lain. Dan ayat 6 dikatakan ketika kita melakukan kewajiban kita yang kuat, menolong yang lemah, menunjukkan Yesus Kristus ada dalam hidup kita lewat perhatian kasih kita kepada sesama kita, baik yang non-Kristiani maupun sesama yang Kristen. Dikatakan pada ayat 6, demikianlah kita memuliakan Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mempermuliakan Tuhan. Ini tujuan Allah atas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Ada tingkat tertinggi. Apa yang kita capai, apa yang kita lakukan juga mendatangkan kemuliaan bagi Allah kita. Kehormatan bagi Allah kita. Dan Tuhan ingin kita semua akan terus hidup menjadi berkat bagi Tuhan. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya kita terus hidup saling memperhatikan dalam kasih Kristus sebagai orang yang hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kekristenan kita berdampak bagi orang lain. Kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, biarlah itu menjadi berkat kita bersama. Dan Tuhan terus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 4200 88. Puji Tuhan, mari kita mengakhiri Renungan 79 kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami sudah menjadi pengikut Kristus dan kami hidup di dalam hidup kami yang kami imani, kami hidup di dalam Kristus. Dan biarlah hidup kekristenan kami Tuhan terus bisa berdampak kepada sesama kami, kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan menolong kami untuk kami saling memperhatikan. Kami yang kuat dapat menopang orang-orang yang lemah, sehingga Kristus ditunjukkan, diperlihatkan, dirasakan oleh sesama kami. Terima kasih buat kasih yang Engkau berikan kepada hidup kami, kasih yang Engkau terapkan dalam hidup kami, dan kami diberikan kekuatan untuk melakukannya Tuhan. Kiranya Allah Tuhan Yesus Kristus menolong keluarga GEP di LCD Magelang mengerti betapa hebat kuasanya bagi keluarga GEP di LCD Magelang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.